Syahsila. Saya akan menjelaskan materi di pertemuan pertama. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perilaku organisasi. Jadi perilaku organisasi itu adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi inti dari perilaku organisasi ini, yang pertama itu mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara manusia dan organisasi. Yang ketiga, membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif. Yang terakhir, menjadi dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya yang kedua adalah unsur-unsur dalam perilaku organisasi. Yang pertama ada individu. Jadi manusia ini merupakan unsur utama organisasi yang memiliki karakteristik, kemampuan, nilai, kepribadian, dan emosi yang berbeda-beda. Selain itu, individu juga membentuk kelompok formal maupun informal dalam organisasi. Yang kedua ada struktur. Jadi struktur organisasi ini menunjukkan hubungan formal antar anggota organisasi. Struktur menentukan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta koordinasi kerja agar tujuan organisasi ini dapat tercapai secara efektif. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Jadi lingkungan ini mencakup faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Jadi organisasi itu harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan agar tetap bertahap dan berkembang. Selanjutnya ada disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Jadi perilaku organisasi ini merupakan gabungan beberapa ilmu sosial, yaitu diantaranya yang pertama ada ilmu psikologi. Jadi ilmu ini itu mencakup pembelajaran, persepsi, kepribadian, serta kepuasan kerja. Selanjutnya ada sosiologi. Dia ini berkontribusi pada perilaku organisasi melalui kajian perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi formal dan kompleks. Selanjutnya yang ketiga ada psikologi sosial. Jadi menggabungkan konsep psikologi dan sosiologi yang berfokus pada pengaruh manusia terhadap sesamanya. Jadi ini itu berkontribusi untuk mengukur, memahami, dan mengubah perilaku, mengidentifikasi pola komunikasi, serta membangun kepercayaan. Selanjutnya yang terakhir ada antropologi. Jadi antropologi ini pada budaya dan lingkungan membantu kita memahami perbedaan dalam nilai-nilai dasar, sikap, dan perilaku antara orang-orang di negara-negara yang berbeda. Selanjutnya ada karakteristik perilaku organisasi. Jadi menurut Robbins ini terdapat 3 karakteristik utama. Yang pertama itu adalah perilaku. Jadi perilaku ini memahami sikap dan tindakan anggota organisasi. Kemudian yang kedua ada struktur. Jadi dia ini adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga ada proses, yaitu interaksi dan komunikasi antar anggota organisasi. Baik, dilanjut oleh saya dengan Marina Yuliana. Faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi ada 4, kepuasan kerja, tingkat absensi atau kehadiran, kemudian tingkat penghasilan yaitu omset atau gaji, terus produktivitas kerja individu dan organisasi. Nah, ada model dasar perilaku organisasi. Yang pertama ada input, terus kemudian proses dan output hasil. Nah, di sini input ada kepribadian, nilai, struktur kelompok, budaya organisasi. Kemudian prosesnya ada motivasi, ada emosi, persepsi, komunikasi, lalu kepemimpinan, konflik, dan negosiasi. Nah, hasilnya atau output ada kepuasan kerja, kinerja, perilaku kewargaan organisasi, kemudian kohesi kelompok, dan efektivitas kelompok. Nah, ada prinsip-prinsip perilaku organisasi di sini. Setiap orang memiliki kemampuan dan perilaku yang berbeda. Kebutuhan manusia berbeda-beda. Manusia memiliki tujuan dan harapan masa depan. Nah, kemudian manusia membutuhkan interaksi sosial dan pengakuan dari lingkungan. Nah, ada lagi, perasaan sering mencerminkan melalui perilaku, dan perilaku manusia dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, kesimpulannya untuk pertemuan satu ini, yaitu perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Unsur utamanya meliputi individu, struktur, dan lingkungan, serta didukung oleh ilmu psikolog, sosiologi, psikologi sosial, dan antropologi. Pemahaman terhadap perilaku organisasi penting karena berpengaruh pada kepuasan kerja,
produktivitas, kerjasama tim, dan pencapaian tujuan organisasi. Nanti dilanjut oleh teman saya, pertemuan kedua. Keragaman dalam organisasi. Keragaman atau diversity adalah kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan antar individu dalam organisasi, seperti perbedaan ras, etnis, usia, jenis kelamin, latar belakang, pengalaman, dan gaya hidup. Keragaman menjadi hal penting karena setiap anggota organisasi memiliki karakteristik yang berbeda yang dapat mempengaruhi dinamika dan kinerja organisasi. Aspek-aspek keragaman organisasi. Menurut Robbins 2018, keragaman dalam organisasi meliputi 6 faktor. Yang pertama ada usia, yang kedua ada latar belakang pribadi, yang ketiga ada pendidikan atau formasi, yang keempat gaya hidup, yang kelima pengalaman profesional, dan yang keenam adalah faktor-faktor individu lainnya. Karakteristik biografis dalam keragaman, yang pertama ada usia. Usia dapat mempengaruhi produktivitas kerja seiring bertambahnya usia. Kemampuan fisik seperti kecepatan, kekuatan, dan koordinasi dapat menurun sehingga berpotensi mempengaruhi kinerja. Yang kedua adalah gender atau jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan kerja, promosi jabatan, serta peran kepemimpinan dalam organisasi. Dan yang ketiga ada status perkawinan. Status perkawinan tidak boleh dijadikan dasar untuk mendiskriminasi seseorang karena tidak menentukan kemampuan seseorang dalam berorganisasi. Tingkat keragaman dalam organisasi. Keragaman dapat terlihat dari karakteristik yang mudah dikenali seperti jenis kelamin, ras, etnis, usia, serta kondisi fisik atau disabilitas. Perbedaan tersebut sering menimbulkan stereotip, tetapi juga dapat meningkatkan kinerja tim. Jika organisasi mampu memanfaatkan perbedaan, keahlian, dan kecerdasan setiap anggota. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Sadla Rahyuningsi. Di sini saya akan menjelaskan manfaat keragaman dalam organisasi. Manfaat keragaman dalam organisasi yaitu yang pertama mempermudah akses terhadap perubahan pasar, yang kedua mendukung perubahan pekerjaan dalam skala besar, yang ketiga meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, yang keempat membuka peluang promosi di tempat kerja, yang kelima ada mendukung peningkatan kualitas kerja, yang keenam menjadi sumber daya dan mitra yang lebih beragam, dan yang terakhir yaitu mendorong proses pembelajaran yang berkelanjutan. Lalu ada kendala dalam keragaman organisasi. Beberapa hambatan dalam menerima keragaman tersebut yaitu yang pertama ada prasangka atau prejudice, yang kedua ada ketegangan atau strain, yang ketiga ada stereotip, yang keempat kurangnya komunikasi dan interaksi, yang kelima ada perbedaan yang sulit diterima, dan yang terakhir yaitu pelecehan atau kekerasan seksual. Selanjutnya ada upaya merangkul keberagaman. Agar keberagaman dapat memberikan dampak positif, organisasi perlu melakukan yang pertama mengurangi prasangka, yang kedua saling menerima dan mempercaya antar anggota, yang ketiga mengurangi stereotip, yang keempat membangun komunikasi yang baik, yang kelima menghindari tindakan yang merugikan orang lain, yang keenam menjalin hubungan dengan kelompok yang beragam, dan yang terakhir yaitu meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi seluruh anggota organisasi. Lalu selain itu, manajer harus melakukan yang pertama bersikap adil tanpa membedakan ras, suku, agama, status, dan atau tingkat kecerdasan. Lalu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dan yang terakhir memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawannya untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Kesimpulannya, keragaman dalam organisasi merupakan perbedaan karakteristik individu yang harus dikelola secara positif. Jika dikelola dengan baik, keragaman dapat meningkatkan kreativitas, kualitas pelayanan, produktivitas, dan kinerja organisasi. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, keragaman dapat menimbulkan konflik, stereotip, dan hambatan komunikasi. Oleh karena itu, organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, adil, dan saling menghargai.